Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya Pade. Semoga teman-teman yang mendengarkan diberikan kesehatan dan rizki yang cukup. Sebelum mulai ceritanya, sempatkan berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari gangguan ketika dan sesudah mendengarkan. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ceritanya. Matahari baru saja naik setengah lingkaran, menyiramkan cahaya kuning pucat di atas persawahan yang terbentang luas. Di jalan tanah yang membelah ladang, suara sandal jepit yang menyeret pelan bercampur dengan sapaan warga yang bersahutan. "Pak Man, sawahnya panen kapan?" "Padi saya sudah mulai menguning loh," suara Bu Warti terdengar dari kejauhan. Wanita parubaya itu berdiri di depan rumah panggung kecilnya. Tangan sibuk menyapu halaman yang penuh daun mangga kering. Pak Man, pria tua yang membawa cangkul di bahunya, menoleh sambil tersenyum. "Minggu depan, Bo, kalau nggak hujan besar lagi, bisa kita rewang bareng. Sawah sampean kapan panen?" Bu Warti tertawa kecil. "Hah, kalau nggak salah, barengan sama panjenengan, Pak. Tapi, ya itu, semoga nggak ada yang rusak. Kemarin itu, ada yang bilang bibit saya kena hama." Dari dalam rumah, Arya muncul dengan langkah malas. Matanya masih merah karena begadang menonton bola semalam. Ia menguap lebar, lalu menghampiri ibunya sambil menyesap kopi panas yang baru diseduh. "Bu, pagi-pagi sudah ngobrol soal sawah? Santai dulu napa?" Bu Warti menggeleng sambil melirik ke arah anaknya. "Kamu ini bangun siang terus. Kalau di desa, orang sudah ke sawah dari tadi subuh. Mau jadi apa kalau begini terus?" "Loh, Arya kan baru pulang dari kota." "Embok," timpal Pak Man, tertawa kecil. "Biar dia adaptasi dulu sama angin desa." Arya tersenyum masam. "Itu dia, Pak. Anginnya segar, jadi bikin malas." Ia menyesap kopinya lagi, matanya menatap ke arah sawah yang menguning di kejauhan. "Tapi jujur, saya lupa kalau desa ini begini ramai. Baru pagi, suara orang ngobrol sudah kayak di pasar." "Bukan cuma suara orang, Leh," kata Bu Warti sambil meletakkan sapunya. "Lihat itu, ayam-ayam juga ikut ribut. Kalau nggak begitu, bukan desa Sumberjati namanya." Percakapan mereka terpotong oleh suara lain dari arah jalan. Seorang wanita muda dengan keranjang bambu di pinggang menghampiri. Wajahnya cerah dengan senyuman lebar. "Bu Warti, sudah dengar berita pagi ini?" tanyanya tanpa basa-basi. Bu Warti mengernyit. "Berita apa, Marni? Ini masih pagi, kok sudah heboh?" Marni mendekat, suaranya merendah seperti hendak menyampaikan sesuatu yang rahasia. Katanya, "Sawah Bu Ratmi semalam dirusak orang. Padi-padi yang hampir panen diinjak-injak." "Wah, beliau ngamuk besar tadi di warung." Bu Warti terkejut, matanya melebar. "Astaga, siapa yang tega melakukan itu? Sawah orang kok dirusak?" "Nah, itu. Bu Ratmi curiga sama keluarganya Pak Darmin, soalnya kemarin sempat ada cekcok di pasar soal tanah. Tapi ya, namanya juga gosip, belum tentu benar." Arya yang mendengarkan sambil berdiri di teras, menyela. "Gosip begini, nggak ada habisnya di desa, ya. Di kota, paling ribut soal macet atau harga naik. Di sini, sawah rusak saja bisa jadi masalah besar." Lah, jawab Pak Man menepuk pundaknya. "Kalau di desa, sawah itu sumber hidup. Lebih penting dari apapun. Kalau ada yang rusak, ya seperti kehilangan napas." Bu Warti mengangguk. "Arya, kamu harus paham. Hidup di desa itu nggak cuma soal makan nasi atau minum kopi. Semuanya saling berkaitan. Kalau satu kena musibah, yang lain juga ikut terguncang." Arya mengangkat bahu. "Ya, saya ngerti, Bu. Cuma kadang rasanya semua ini berlebihan. Gosip kecil bisa jadi perang besar." Marni tertawa kecil. "Itulah asiknya tinggal di desa, Mas Arya. Kita selalu tahu urusan orang lain, bahkan sebelum mereka tahu sendiri." Pak Man menyahut sambil melangkah pergi. "Hati-hati ngomong, Marni. Jangan sampai kamu yang jadi bahan gosip berikutnya." Suara tawa mengiringi kepergian Pak Man. Sementara itu, Arya kembali duduk di teras, menatap sawah yang menguning di kejauhan. Ia tak bisa menahan pikirannya melayang pada cerita Marni. Ia tak pernah menyangka
Konflik kecil seperti itu bisa membawa dampak besar. "Bu," panggil Arya tiba-tiba. "Apa?" jawab Bu Warti sambil membawa keranjang berisi cucian. Kalau sampai keluarga Bu Ratmi benar-benar percaya kalau Pak Darmin yang merusak sawah, apa yang akan terjadi? Tanyanya dengan nada serius. Bu Warti berhenti sejenak, menatap Arya dengan tatapan penuh arti. "Le, di desa ini, kalau kita nggak hati-hati, masalah kecil bisa berubah jadi santet." Arya tersentak, matanya menatap ibunya. Untuk pertama kalinya, ia merasa desa kecil yang terlihat damai ini menyimpan sesuatu yang lebih gelap dari yang ia duga. Pagi di desa Sumberjati selalu penuh suara, dari kokok ayam yang bersaut-sautan hingga teriakan anak-anak kecil yang bermain di jalan tanah. Namun pagi ini, suasana terasa lebih berat. Di pasar kecil desa, sekelompok ibu-ibu berkumpul di dekat penjual sayur. Suaranya saling tumpang tindih. "Semalam itu loh, saya dengar suara orang jalan di belakang rumah Bu Ratmi," kata seorang ibu dengan suara penuh semangat. "Tapi nggak ada yang kelihatan." "Apa itu ulah pencuri, ya?" Bu Ratmi, yang berdiri di tengah kerumunan dengan kerudung hijau yang menutupi sebagian rambutnya, menyahut dengan nada tajam. "Bukan pencuri, ini sengaja. Sawah saya rusak padahal panen tinggal 2 minggu lagi. Kalau nggak salah pasti ada yang dendam." "Tapi sama siapa, Bu?" tanya seorang wanita muda penasaran. "Kalau cuma gara-gara panen, nggak mungkin ada yang sampai segitunya kan?" "Mungkin sama Bu Warti," kata seseorang dengan nada pelan, tapi cukup untuk didengar oleh semua yang ada di sana. Bu Ratmi langsung menoleh, matanya menyipit. "Jangan asal bicara. Memang saya pernah bertengkar kecil soal hasil panen dengan dia, tapi saya nggak nuduh dia." Arya, yang kebetulan berada di warung kopi sebelah, mendengar percakapan itu dan langsung merasa tidak nyaman. Ia melangkah keluar dengan tangan menggenggam gelas kopi, lalu menghampiri kerumunan. "Permisi, Bu Ratmi," katanya. Suaranya tenang tapi tegas. "Saya dengar nama ibu saya disebut-sebut." "Apa maksudnya?" Kerumunan itu terdiam. Bu Ratmi menghela napas, mencoba meredakan emosinya. "Arya, ini bukan maksud saya menuduh, tapi orang-orang suka bicara macam-macam. Kamu tahu sendiri desa ini seperti apa." Arya memandangi mereka satu persatu. "Saya tahu desa ini suka gosip, tapi tolong jangan lempar tuduhan tanpa bukti. Kalau sawah ibu rusak, pasti ada jalan lain untuk menyelesaikannya." "Mas Arya benar," sahut seorang bapak tua yang duduk di pojok warung. "Gosip itu seperti angin, bisa membakar kampung kalau nggak hati-hati." Namun, bisik-bisik tak berhenti begitu saja. Setelah Arya pergi, beberapa orang tetap membicarakan Bu Warti. Suasana pasar perlahan kembali ramai, tetapi percakapan tentang sawah yang rusak terus menjadi bahan pembicaraan. Di rumah Bu Warti, Arya berjalan masuk dengan langkah tergesa. Ia meletakkan gelas kopinya di meja dan menatap ibunya yang sedang melipat pakaian di ruang tengah. "Bu," panggil Arya, suaranya serius. "Ada apa, Le?" tanya Bu Warti tanpa mengangkat kepala. "Tadi di pasar, nama ibu disebut-sebut. Ada yang bilang, ibu mungkin punya hubungan dengan rusaknya sawah Bu Ratmi. Benar nggak pernah ada masalah serius antara ibu sama dia?" Bu Warti berhenti melipat, lalu duduk di kursi rotan. Ia menatap Arya dengan mata yang penuh kelelahan. "Masalah itu selalu ada, Le. Tapi dendam? Enggak. Ibu nggak pernah berpikir untuk menyakiti siapapun. Kamu tahu itu." Tapi Bu Ratmi bilang kalau gosip ini sudah sampai ke telinganya. Kalau gosip terus menyebar, ini bisa jadi masalah besar. Bu Warti menghela napas panjang. "Di desa ini, kalau ada apa-apa, yang paling mudah disalahkan itu orang yang berbeda. Ibu sudah lama hidup tanpa suami, sering dianggap aneh. Tapi, ibu nggak mau ambil pusing. Selama kamu percaya sama ibu, itu sudah." Arya terdiam. Ia tahu ibunya adalah orang yang keras kepala tapi jujur. Namun, ia juga tahu bahwa gosip kecil bisa membesar seperti api yang tak terkendali. Malam harinya, suasana rumah terasa lebih sepi dari biasanya.
Di luar, suara jangkrik terdengar keras, bersaing dengan desau angin yang menerobos celah-celah dinding kayu. Arya duduk di teras dengan segelas teh di tangannya. Ia menatap gelapnya sawah di kejauhan, pikirannya masih sibuk dengan percakapan di pasar tadi pagi. Terlalu aneh kalau ini cuma gosip biasa, gumamnya. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari arah jalan. Arya menoleh dan melihat Seno, teman masa kecilnya, datang dengan wajah tegang. "Yo, Seno," sapa Arya, mencoba mencairkan suasana. "Kenapa mukamu kayak lihat setan?" Seno langsung duduk di bangku kayu di sebelah Arya, mengusap wajahnya dengan tangan. "Aku nggak enak ngomong ini, Rah. Tapi kamu harus tahu, masalah apa lagi sekarang?" Arya bertanya, alisnya terangkat. "Sore tadi, aku dengar beberapa orang bilang, Bu Ratmi mau minta bantuan Mbah Taryo buat menyelesaikan ini," kata Seno dengan suara rendah. Arya mengerutkan dahi. "Mbah Taryo, maksudmu? Dukun itu?" Seno mengangguk pelan. "Iya, kalau dia sampai turun tangan, berarti masalah ini sudah nggak main-main. Biasanya orang cuma minta bantu dia kalau..." "Ya, kamu tahu sendiri." Arya menggeleng, merasa tak percaya. Ini nggak masuk akal. Sawah rusak, terus langsung santet. Apa nggak ada cara lain buat selesaiin ini? Di desa ini, orang kadang lebih percaya sama yang nggak kelihatan daripada yang kelihatan, kata Seno. "Aku cuma kasih tahu biar kamu hati-hati. Kalau gosip ini sampai jadi kenyataan, keluargamu yang pertama kena masalah." Arya menatap ke arah gelapnya malam, pikirannya semakin kusut. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ada bahaya yang lebih besar dari sekadar gosip. Dan ia tahu, ini baru permulaan. Pagi itu, balai desa penuh sesak. Warga desa Sumberjati berkumpul dengan wajah penuh emosi. Ada yang saling berbisik, ada yang bicara lantang. Bahkan ada pula yang berusaha menenangkan suasana. Di tengah kerumunan, Pak Lurah berdiri dengan tangan terlipat, mencoba menjaga ketenangan, meski wajahnya terlihat tegang. "Semua tenang dulu." Suara Pak Lurah menggema, mencoba menguasai ruangan. "Kalau kita ribut begini, masalah nggak akan selesai." Namun, Bu Ratmi tidak terima. Ia berdiri dengan kedua tangan bertolak pinggang. Wajahnya memerah. "Pak Lurah, saya nggak bisa diam saja. Sawah saya dirusak. Kalau saya nggak berbuat sesuatu, siapa yang ganti rugi kerugian saya?" Dari sudut lain, suara Bu Warti terdengar, tenang tapi tajam. "Bu Ratmi, saya sudah bilang, jangan asal tuduh tanpa bukti. Kalau memang ada masalah, mari kita bicarakan baik-baik. Jangan main tuduh. Tapi siapa lagi kalau bukan kamu?" Sergah Bu Ratmi. Matanya tajam menatap Bu Warti. "Kita semua tahu, kemarin kamu marah-marah di pasar gara-gara hasil panen saya lebih baik." Warga mulai bergemuruh. Ada yang membela Bu Warti, ada juga yang mendukung Bu Ratmi. Arya yang berdiri di sisi ibunya maju ke depan. Ia menatap Pak Lurah dengan serius. "Pak Lurah, ini sudah terlalu jauh. Saya mohon sebagai pemimpin desa, ambil sikap yang tegas. Jangan biarkan masalah ini berubah jadi fitnah yang gak berujung." Pak Lurah menghela napas panjang. "Arya, saya mengerti. Tapi masalah seperti ini susah kalau sudah melibatkan emosi. Kita harus temukan bukti dulu. Kalau tidak, semua cuma akan jadi tuduhan tanpa dasar." Dari arah belakang, Seno tiba-tiba angkat bicara. "Tapi Pak Lurah, kita nggak bisa tunggu terlalu lama. Saya dengar Bu Ratmi benar-benar mau pergi ke Mbah Taryo buat minta penyelesaian. Kalau itu terjadi, saya khawatir dampaknya lebih besar." Suasana balai desa makin riuh. Beberapa orang berbisik tentang kemungkinan santet, sementara yang lain mencoba meredakan ketakutan dengan logika. Pak Man, yang biasanya pendiam, akhirnya angkat suara. "Kita ini desa kecil. Apa nggak malu kalau sampai urusan begini jadi bahan gosip ke desa lain? Kita harus selesaikan ini secara kekeluargaan." "Tapi gimana caranya?" Seorang warga menyelah. "Kalau benar ada yang sengaja merusak sawah, dia pasti nggak akan ngaku begitu saja." Setelah pertemuan selesai, suasana desa makin panas. Gosip menyebar lebih cepat dari biasanya.
Di warung kopi, kelompok pemuda berkumpul, membicarakan apa yang terjadi. Aku dengar, semalam ada orang lihat bayangan hitam di sekitar rumah Bu Warti, kata seorang pemuda dengan nada serius. Ah, itu cuma cerita. Jangan-jangan cuma bayangan pohon. Balas yang lain, meski raut wajahnya tampak gelisah. Arya duduk di salah satu sudut, mendengarkan percakapan itu sambil menggigit roti goreng. Seno menghampirinya, membawa 2 gelas kopi. Rah, ini mulai gak masuk akal, kata Seno sambil duduk. Sekarang Bu Warti jadi pusat perhatian. Ada yang bilang beliau sering ke hutan sendirian, ada yang bilang pernah ngambil bunga kuburan. Semua dikaitkan ke masalah ini. Arya mendengus kesal. Aku nggak ngerti, kenapa orang di sini gampang banget percaya sama hal-hal begitu. Kalau ada masalah, bukannya diselesaikan, malah nambah gosip. Tapi kamu tahu sendiri kan, Seno menatapnya serius. Di desa ini, orang lebih takut pada yang nggak kelihatan daripada yang kelihatan. Kalau gosip terus begini, ibumu bisa benar-benar kena masalah. Arya terdiam. Ia tahu Seno benar, tapi apa yang bisa ia lakukan? Desa ini terlalu kecil, dan gosip sudah seperti udara yang dihirup semua orang. Malam harinya, Arya dan Bu Warti duduk di ruang tengah. Di luar, angin berhembus kencang, membawa suara gemerisik daun bambu. Lampu minyak di sudut ruangan bergoyang pelan, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding kayu. Bu, Arya memulai, suaranya rendah. Apa ibu yakin gak ada yang bisa kita lakukan untuk menghentikan semua ini? Bu Warti menatap anaknya. Wajahnya tenang tapi penuh kelelahan. Hidup di desa itu seperti menanam padi. Kita nggak bisa kendalikan apa yang datang dari luar, hujan, hama, bahkan angin. Yang bisa kita lakukan cuma bertahan. Tapi, Bu, kalau kita diam saja, mereka akan terus bicara. Ibu tahu kan, gosip di desa ini bisa berubah jadi hal lain. Bu Warti tersenyum tipis. Arya, kamu tahu apa yang membuat ibu bertahan selama ini? Karena ibu percaya kebenaran akan selalu menang, cepat atau lambat. Arya menghela napas panjang. Ia ingin percaya pada kata-kata ibunya, tapi hatinya gelisah. Ia tahu konflik ini sudah terlalu jauh dan desa kecil mereka tidak lagi terasa seaman dulu. Malam semakin larut, tapi pikiran Arya terus berputar. Ia tahu sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di depan. Sesuatu yang akan menguji keyakinan mereka tentang kebenaran, keluarga, dan kepercayaan. Malam itu, suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan jangkrik yang biasanya riuh terdengar seperti meredam suara mereka. Arya duduk di teras rumah bersama ibunya, menikmati teh hangat. Angin dingin berhembus pelan, menggoyangkan daun pepohonan di sekitar rumah. Bu, malam ini kok sepi banget ya? Arya memecah keheningan. Biasanya masih ada suara orang ngobrol dari warung. Bu Warti hanya mengangguk kecil. Matanya menerawang ke arah gelapnya jalan setapak. Sepi itu bukan berarti aman, Kadang justru tanda kalau sesuatu sedang terjadi. Arya memandang ibunya dengan alis berkerut. Sebelum sempat bertanya lebih lanjut, suara ketukan pintu terdengar. Keras dan tergesa-gesa. Siapa malam-malam begini? Arya bergumam sambil berdiri. Ia membuka pintu. Dan di depannya berdiri Bu Marni dengan wajah pucat dan rambut yang acak-acakan. Bu Warti, tolong bantu saya. Suara Bu Marni terdengar gemetar. Bu Warti segera bangkit dari kursinya. Marni, ada apa? Kenapa malam-malam begini datang? Bu Marni melangkah masuk. Matanya liar, seperti dikejar sesuatu. Bu Warti, saya nggak tahu harus kemana. Suami saya, dia sakit mendadak. Tadi siang masih sehat, tapi sekarang panas badannya seperti terbakar. Dia ngomong-ngomong sendiri, teriak-teriak, bahkan nyebut nama-nama orang. Bu Warti menggenggam tangan Bu Marni, mencoba menenangkan. Marni, tenang dulu. Duduk, tarik napas dalam-dalam. Tapi, Bu Marni berteriak kecil. Saya dengar orang-orang bilang ini ulah santet. Ada yang bilang, ini karena saya pernah pinjam uang dari Bu Ratmi dan belum sempat bayar.
Apa benar begitu? Apa saya dikirim santet karena itu? Arya yang berdiri di dekat pintu mengernyitkan dahi. Santet? Bu Marni, jangan langsung percaya begitu saja. Mungkin suami ibu sakit biasa, panas dalam, atau tifus. Sudah periksa ke puskesmas? Bu Marni menggeleng keras. Enggak, Mas Arya. Ini beda. Saya tahu bedanya orang sakit biasa sama yang kena hal-hal begitu. Bu Warti menarik napas panjang. Marni, kita nggak boleh langsung menuduh begitu. Santet itu bukan hal yang main-main. Kalau memang suamimu sakit karena sesuatu yang lain, kita harus tahu dulu. Keesokan harinya, kabar tentang suami Bu Marni menyebar ke seluruh desa. Banyak yang percaya bahwa ini adalah akibat dari konflik yang terjadi sebelumnya. Gosip yang dulu hanya berupa bisikan kini semakin keras, menyebut nama-nama tertentu sebagai pelaku. Di pasar, sekelompok ibu-ibu berkumpul di depan warung. Katanya, suaminya Bu Marni sampai nggak sadar semalaman. Kata salah satu dari mereka, kepalanya panas tapi kakinya dingin. Itu tanda-tanda kena santet kan? Betul, aku juga dengar begitu, jawab yang lain. Dan yang lebih aneh lagi, dia teriak-teriak nyebut nama Bu Ratmi. Bu Ratmi? Seorang ibu menyahut dengan nada bingung. Bukannya kemarin dia yang ribut soal sawah? Kok sekarang malah dia yang disebut-sebut? Percakapan itu terus berkembang, sampai akhirnya menyebut nama lain. Aku dengar, Bu Warti juga sering keluar malam. Bisa jadi dia terlibat. Apalagi keluarganya juga sedang jadi bahan gosip. Jangan-jangan ini semua ada hubungannya. Sementara itu, Arya berjalan ke rumah Seno dengan wajah gusar. Ia sudah lelah mendengar gosip yang terus merajalela tanpa dasar. Sen, Arya memulai setelah sampai di depan pintu rumah temannya. Ini semua sudah keterlaluan. Sekarang nama ibuku mulai disebut-sebut lagi. Aku harus lakukan sesuatu. Seno mengangguk, tapi wajahnya terlihat ragu. Tapi, Ra, kamu mau apa? Kalau sudah soal santet, orang-orang di sini gak akan percaya sama logika. Mereka lebih percaya sama dukun atau tanda-tanda aneh. Aku gak peduli, jawab Arya tegas. Aku akan buktikan kalau semua ini cuma fitnah. Kalau perlu, aku akan ke rumah Bu Marni dan lihat sendiri keadaan suaminya. Malam harinya, Arya benar-benar pergi ke rumah Bu Marni. Rumah itu terang oleh lampu minyak, tapi suasananya terasa mencekam. Dari luar, terdengar suara erangan lemah bercampur dengan bisikan doa. Bu Marni. Arya memanggil dari luar. Pintu terbuka memperlihatkan wajah Bu Marni yang lelah dan penuh kecemasan. Mas Arya, malam-malam begini kesini, ada apa? Saya mau lihat keadaan suami ibu, kata Arya. Bu Marni ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk dan mempersilahkan Arya masuk. Di dalam, suami Bu Marni, Pak Sardi, terbaring di atas tikar dengan wajah pucat. Tubuhnya menggigil, meski keringat membasahi seluruh tubuhnya. Arya mendekat, memeriksa denyut nadi Pak Sardi dengan hati-hati. Panasnya tinggi sekali. Sudah kasih obat, Bu? Sudah, Mas, tapi nggak ada perubahan. Arya menatap Bu Marni serius. Ibu, saya bukan ahli, tapi ini terlihat seperti demam biasa. Kalau memang mau yakin, bawa beliau ke dokter di kota. Jangan buru-buru percaya ini santet. Namun, sebelum Bu Marni sempat menjawab, Pak Sardi tiba-tiba membuka matanya. Ia menatap Arya dengan tajam, lalu mengucapkan sesuatu yang membuat bulu kuduk Arya berdiri. Kau bukan bagian dari mereka. Arya tertegun. Pak Sardi, apa maksud? Pak Sardi hanya tersenyum lemah, sebelum akhirnya terkulai lagi, tak sadarkan diri. Di luar rumah, angin malam berhembus kencang. Arya melangkah keluar dengan pikiran penuh pertanyaan. Ia tahu, ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin tidak bisa ia kendalikan. Malam itu, Arya duduk termenung di teras rumah. Pikirannya terus berkecamuk sejak pertemuannya dengan Pak Sardi. Kata-kata yang diucapkan lelaki itu, kau bukan bagian dari mereka, berulang kali terngiang di kepalanya. Ia tahu ada sesuatu yang lebih besar di balik konflik ini. Le, kamu kenapa melamun?
Suara Bu Warti memecah keheningan. Ia muncul dari dalam rumah dengan membawa cangkir teh hangat. "Bu," Arya memulai perlahan. "Ada sesuatu yang mau aku tanyakan. Tapi mungkin ini nggak nyaman buat ibu." Bu Warti menatap anaknya dengan lembut, lalu duduk di kursi sebelahnya. "Apa yang bikin kamu ragu, Le? Tanyakan saja." Malam itu, Arya duduk termenung di teras rumah. Pikirannya terus berkecamuk sejak pertemuannya dengan Pak Sardi. Kata-kata yang diucapkan lelaki itu, "Kau bukan bagian dari mereka," berulang kali terngiang di kepalanya. Ia tahu ada sesuatu yang lebih besar di balik konflik ini. "Le, kamu kenapa melamun?" Suara Bu Warti memecah keheningan. Ia muncul dari dalam rumah dengan membawa cangkir teh hangat. "Bu," Arya memulai perlahan. "Ada sesuatu yang mau aku tanyakan. Tapi mungkin ini nggak nyaman buat ibu." Bu Warti menatap anaknya dengan lembut, lalu duduk di kursi sebelahnya. "Apa yang bikin kamu ragu, Le? Tanyakan saja." Arya menarik napas dalam. "Bu, selama ini, apa ibu pernah punya masalah besar sama orang-orang di desa ini? Maksudku, bukan sekadar soal panen atau utang, tapi sesuatu yang lebih serius." Mata Bu Warti melembut, tapi ada sedikit kesedihan yang tampak. "Kenapa kamu tanya begitu? Aku cuma merasa ada sesuatu yang ibu sembunyikan." Semuanya mulai terasa aneh sejak gosip itu menyebar. Bahkan sekarang, orang-orang bilang kalau keluarga kita mungkin terlibat dalam semua ini. Bu Warti terdiam sejenak, lalu menatap langit malam yang penuh bintang. "Le, ada hal-hal yang memang sebaiknya tidak diungkit. Tapi kalau kamu ingin tahu, ibu akan cerita." 20 tahun yang lalu, Bu Warti adalah seorang istri muda yang baru saja pindah ke desa Sumberjati bersama suaminya Pak Harjo. Mereka bukan penduduk asli desa ini. Pak Harjo adalah pedagang kain keliling yang akhirnya memutuskan untuk menetap di desa kecil ini karena lokasinya strategis untuk berjualan. Namun, kepindahan mereka tidak diterima dengan baik oleh sebagian warga desa. Pak Harjo dianggap mengambil lahan bisnis para pedagang lokal, sementara Bu Warti sering dipandang aneh karena kebiasaannya keluar malam untuk mencari tanaman obat di hutan. Ibu dulu sering membantu warga dengan obat-obatan tradisional. Cerita Bu Warti, suaranya pelan. Tapi ada beberapa orang yang tidak suka. Mereka bilang, ibu ini semacam dukun. Arya tertegun. "Jadi sejak dulu orang-orang sudah punya pikiran buruk tentang ibu?" Bu Warti mengangguk. "Awalnya itu cuma gosip kecil. Tapi semuanya berubah ketika seorang anak sakit parah dan orang tuanya meminta bantuan ibu. Anak itu akhirnya sembuh, tapi bukannya bersyukur. Mereka malah bilang kalau ibu sengaja bikin anak itu sakit supaya mereka datang meminta tolong." Arya mengepalkan tangannya, merasa marah. "Itu fitnah kejam, Bu. Kenapa ibu nggak melawan?" Bu Warti tersenyum tipis. "Melawan di desa kecil seperti ini, Le, hanya akan membuat gosip semakin besar. Jadi ibu diam saja. Tapi setelah itu hubungan kita dengan warga semakin jauh. Namun konflik tidak berhenti di situ. Suatu hari sawah milik Pak Harjo terbakar karena api yang menyebar dari ladang tetangga. Pak Harjo mencoba mencari keadilan, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Keluarga mereka dituduh sengaja membakar sawah orang lain untuk memperluas lahan. Sejak itu, ayahmu mulai sakit-sakitan." Bu Warti melanjutkan. Suaranya bergetar. "Beberapa bulan kemudian, dia meninggal. Ibu tahu, ada sesuatu yang tidak beres, tapi tidak ada bukti. Dan ibu memilih tetap tinggal di desa ini demi kamu, Le." Arya menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Jadi, semua ini bermula dari kebencian lama yang gak pernah selesai?" Bu Warti mengangguk. "Benci itu seperti benih. Kalau dibiarkan, dia akan tumbuh menjadi pohon besar yang akarnya sulit dicabut." Keesokan harinya, Arya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu keluarganya. Ia pergi ke rumah Pak Man, seorang lelaki tua yang dikenal sebagai saksi hidup di desa itu. "Pak Man," Arya memulai dengan hati-hati,
Saya ingin tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi antara keluarga saya dan warga desa ini dulu. Pak Man menghela napas panjang, lalu mempersilahkan Arya duduk. Arya, anak muda sepertimu tidak perlu mengungkit masa lalu yang suram. Itu hanya akan membuka luka lama. Tapi Pak, saya harus tahu, desak Arya. Kalau saya tidak tahu apa yang terjadi, saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Pak Man terdiam sejenak, lalu mulai bercerita. Ayahmu dulu adalah orang baik, Arya. Tapi tidak semua orang suka pada mereka yang datang dari luar. Warga desa ini hidup dengan tradisi dan kebiasaan yang kuat. Siapapun yang dianggap berbeda akan selalu jadi sasaran. Arya mendengarkan dengan serius. Ia mulai memahami bahwa masalah ini tidak hanya soal santet, tetapi juga tentang prasangka yang telah tumbuh selama bertahun-tahun. Pak Man, Arya bertanya perlahan, menurut Bapak, siapa yang paling mungkin ada di balik semua ini? Pak Man menatap Arya dalam-dalam, lalu berkata dengan nada pelan, kamu sudah tahu jawabannya, Nak. Tapi untuk membuktikannya, kamu harus siap menghadapi lebih banyak kebenaran yang menyakitkan. Arya keluar dari rumah Pak Man dengan hati yang berat. Ia sadar, apa yang akan datang bukanlah hal mudah. Namun, ia bertekad untuk melindungi ibunya dan membersihkan nama keluarganya dari bayang-bayang masa lalu. Hari-hari di desa Sumberjati semakin terasa mencekam. Gosip tentang santet dan penyihir yang konon menguasai desa ini makin merajalela. Setiap langkah Arya terasa seperti berada di bawah pengawasan orang-orang yang sudah dipenuhi prasangka buruk. Namun, satu hal yang tak bisa ia hindari, ia harus mencari tahu siapa yang berani mengirimkan bahaya kepada keluarganya. Pagi itu, Arya mengunjungi rumah Mbah Taryo, seorang dukun yang sudah lama dikenal di desa. Namanya sering disebut-sebut dalam pembicaraan warga, terutama ketika ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Mbah Taryo sudah menua dan seringkali dikaitkan dengan berbagai kejadian aneh di desa. Arya berdiri di depan pintu rumah Mbah Taryo, mengumpulkan keberanian sebelum mengetuknya. Pintu terbuka pelan, dan di baliknya, Mbah Taryo muncul dengan wajah keriput, rambut putih panjang yang tergerai, dan mata yang tajam. Anak muda, ada apa kau datang ke sini? Suara Mbah Taryo terdengar dalam dan berat. Arya menunduk hormat. Mbah Taryo, saya datang untuk bertanya tentang sesuatu yang terjadi di desa ini. Tentang masalah yang sedang menimpa keluarga saya. Mbah Taryo mengamati Arya sejenak, lalu mengangguk. Kau tahu, Nak, setiap masalah ada sebabnya. Kadang kita tidak bisa melihatnya dengan mata biasa. Tapi, apa yang ingin kau ketahui? Arya menggigit bibirnya, ragu sejenak. Orang-orang bilang, ini semua karena santet. Apakah itu benar, Mbah? Mbah Taryo terdiam, lalu matanya menyipit. Santet ya? Itu bukan perkara main-main. Kalau sudah berurusan dengan hal seperti itu, kau harus siap dengan konsekuensinya. Arya merasa ketegangan mulai merayapi tubuhnya. Saya tidak peduli dengan konsekuensinya, Mbah. Saya hanya ingin tahu siapa yang mengirimkan santet itu. Saya ingin melindungi keluarga saya. Mbah Taryo menghela napas panjang, lalu duduk di kursi bambu di dekat tungku api. Baiklah. Tapi, kalau kau benar-benar ingin tahu, kau harus siap menerima kebenaran yang mungkin sulit diterima. Mbah Taryo meminta Arya untuk datang pada malam hari ke sebuah tempat yang sepi di pinggir desa, dekat dengan hutan. Di sana, di bawah sinar rembulan yang terang, Mbah Taryo memulai ritual yang penuh dengan mengucapkan mantra dan alat-alat yang tampak seperti berasal dari zaman dulu, kayu gaharu, dupa, dan kain putih yang dihiasi dengan mantra-mantra yang tidak bisa dimengerti. Arya berdiri di belakang Mbah Taryo, mencoba untuk menenangkan pikirannya yang mulai cemas. Di sekeliling mereka, hutan terasa lebih gelap dari biasanya. Suara burung malam, serta gemerisik daun, mengisi udara. Mbah Taryo menyalakan dupa, lalu mulai mengucapkan mantra dengan suara rendah.
Hanya mereka yang berani mencari kebenaran yang akan melihat apa yang tersembunyi. Mereka yang berjalan di jalan gelap harus siap menerima cahaya yang menyakitkan. Arya memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Setelah beberapa menit, Mbah Taryo berhenti sejenak dan membuka matanya. Lihatlah, dengan perlahan, ia membuka kain putih yang ada di tangan, memperlihatkan sesuatu yang menakutkan. Sebuah ukiran di dalam kayu yang berbentuk aneh. Ukiran itu tampak bergerak, seolah-olah hidup dengan garis-garis yang berkelok-kelok mengikuti pola yang misterius. Ini adalah tanda yang sudah lama tersembunyi, kata Mbah Taryo. Tanda bahwa seseorang di desa ini mengirimkan kekuatan gelap kepada keluargamu. Mereka ingin menghancurkanmu. Arya merasa tubuhnya kaku. Tapi siapa, Mbah? Siapa yang melakukannya? Mbah Taryo menatap tajam ke mata Arya. Itu bukan sesuatu yang bisa dipahami dengan mudah, nak. Tapi ada satu orang yang terlibat dalam semua ini, dan dia punya hubungan erat dengan masa lalu keluargamu. Malam itu, Mbah Taryo mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Ternyata, semua ini berakar pada sebuah janji lama antara keluarganya dan keluarga Bu Ratmi. Dulu, ayah Bu Ratmi pernah melakukan sebuah kesalahan besar yang berhubungan dengan tanah yang sekarang menjadi milik keluarga Arya. Tanah itu adalah tanah warisan yang diwariskan turun-temurun, dan sejak dulu telah menjadi sumber sengketa antara keluarga mereka. Tanah itu, ujar Mbah Taryo dengan suara berat, adalah alasan dari semua ini. Ayahmu dan ayah Bu Ratmi pernah terlibat dalam sebuah perjanjian yang tidak dipahami sepenuhnya. Mereka saling berbagi tanah itu, tapi saat ayahmu meninggal, perjanjian itu tidak pernah dituntaskan. Arya terdiam, mencerna setiap kata yang baru saja didengarnya. Jadi, ini semua soal tanah? Benar, jawab Mbah Taryo. Tanah itu bukan hanya milik fisik, tapi juga milik spiritual. Dan siapapun yang ingin menguasainya harus membayar harga yang sangat mahal. Kalau seseorang menginginkan tanah itu, maka mereka harus bersedia berurusan dengan kekuatan yang lebih besar. Mbah Taryo mengambil sebuah batu kecil dari dalam kantongnya dan menggenggamnya. Ada satu cara untuk menghentikan ini semua, tapi kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Kau harus melakukan ritual yang sama untuk membersihkan nama keluargamu. Dan apa konsekuensinya, Mbah? Arya bertanya dengan tegang. Mbah Taryo menghela napas dalam. Jika ritual ini dilakukan dengan benar, kau akan bisa menghentikan kutukan ini. Tapi, itu akan membebani hidupmu selamanya. Kekuatan yang kau lepaskan akan terus mengikuti, menguji keberanianmu di setiap langkah. Itu adalah harga yang harus dibayar. Arya menatap Mbah Taryo dengan mata yang penuh tekad. Saya siap, Mbah. Apapun yang terjadi, saya akan melindungi keluarga saya. Mbah Taryo mengangguk, lalu melangkah ke depan altar kecil yang telah disiapkan. Jika itu yang kau pilih, maka ritual ini akan dimulai. Jangan pernah lupakan apa yang kau lepaskan malam ini, karena konsekuensinya akan menghantui hidupmu. Dengan mantra terakhir yang diucapkan oleh Mbah Taryo, sebuah cahaya aneh mulai muncul di sekitar mereka. Kekuatan gelap itu mulai terasa, dan Arya tahu, apapun yang akan terjadi setelah ini, tak ada jalan kembali. Pagi setelah ritual, Arya terbangun dengan tubuh yang lelah. Setiap sendi rasanya kaku, seakan tubuhnya sendiri menentang setiap gerak. Ia merasakan sesuatu yang aneh, sebuah beban yang lebih berat dari biasanya. Cahaya matahari yang masuk ke dalam kamar terasa terlalu terang, dan suara angin yang berhembus seakan membawa bisikan-bisikan yang tak jelas. Ia berusaha bangkit dari tempat tidur, tapi langkahnya goyah. Ada sesuatu yang berubah setelah ritual malam itu, sesuatu yang sulit ia jelaskan dengan kata-kata. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang lebih dari sekadar bayangan. Arya membuka jendela kamar, menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir perasaan aneh yang mencekam dirinya. Sesuatu harus segera dilakukan.
Ia tahu apa yang terjadi semalam belum selesai. Kebenaran yang ada masih harus diungkap. Di luar, desa masih terasa tenang, meski beberapa tetangga mulai meliriknya dengan tatapan yang penuh tanda tanya. Kabar tentang dirinya yang melakukan ritual dengan Mbah Taryo mulai menyebar. Namun, ia tidak bisa peduli. Keluarganya, ibunya, dan desa ini berada dalam bahaya. Arya memutuskan untuk pergi menemui Bu Ratmi. Ia harus mendapatkan jawaban dan ia tidak bisa lagi mengandalkan orang-orang yang hanya mendengar gosip. Harus ada bukti. Bu Ratmi adalah kunci untuk mengungkap semua ini. Sesampainya di depan rumah Bu Ratmi, Arya merasa jantungnya berdegup kencang. Rumah itu tampak tenang, namun ia bisa merasakan sesuatu yang tak beres. Ia mengetuk pintu. Dan setelah beberapa saat, Bu Ratmi membuka pintu dengan wajah yang tampak datar. Namun, ada ketegangan di matanya. "Mas Arya, ada apa?" Suara Bu Ratmi terdengar dingin. "Ada yang perlu saya bicarakan, Bu? Bisa Ibu temui saya sebentar?" Arya bertanya dengan nada serius. Bu Ratmi mengangguk pelan, lalu mempersilahkan Arya masuk. Mereka duduk di ruang tamu yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya lampu minyak. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" tanya Bu Ratmi sambil menuangkan secangkir teh. "Apa benar, Bu, bahwa keluarga kita pernah terlibat dalam kesepakatan yang melibatkan tanah itu?" Arya langsung mengungkapkan pertanyaannya, menatap Bu Ratmi dalam-dalam. Bu Ratmi terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia meletakkan cangkir teh di meja, lalu menunduk sejenak. "Kamu sudah tahu?" Arya mengangguk. "Saya sudah tahu lebih banyak daripada yang Ibu kira. Saya juga tahu bahwa tanah itu bukan hanya sekadar tanah. Ini lebih dari sekadar warisan. Ada sesuatu yang sangat penting di balik semua itu." Bu Ratmi menghela napas berat. Memang ada sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh orang biasa. Tanah itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang kita duga. Dulu, orang tua kita pernah melakukan perjanjian dengan dukun besar yang menguasai kekuatan tersebut. Arya tercengang mendengar penuturan Bu Ratmi. "Jadi, selama ini kita hidup dengan beban dari kesepakatan itu?" Bu Ratmi mengangguk perlahan. "Benar. Ayahmu dan ayahku, mereka sepakat untuk membagi tanah itu. Tapi perjanjian itu tidak pernah tuntas. Ada banyak hal yang disembunyikan. Dan sekarang, setelah puluhan tahun, kutukan itu mulai datang untuk menagih janji yang belum terlunas." Arya merasa kepalanya pusing. "Jadi, yang terjadi dengan keluarga saya, dengan ayah saya, adalah bagian dari konsekuensi dari perjanjian itu." Bu Ratmi menunduk, tampak menyesal. "Iya, itu adalah bagian dari konsekuensi yang harus dibayar. Dan sekarang, setelah ayahmu meninggal, perjanjian itu kembali menghantui kita. Orang-orang yang ingin menguasai tanah itu akan melakukan segala cara, termasuk menggunakan kekuatan gelap." Arya memandang Bu Ratmi dengan tajam. "Ibu tahu tentang semua ini, tapi kenapa Ibu tidak pernah memberitahukan saya sebelumnya? Kenapa membiarkan keluarga saya menderita?" Bu Ratmi menatapnya dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Aku terjebak dalam situasi yang sulit, Arya. Aku tidak bisa memberitahumu, karena jika perjanjian itu terungkap, semuanya akan semakin buruk. Orang-orang di desa ini akan semakin gelap pikirannya. Mereka tidak akan bisa menerima kenyataan ini." Arya merasakan amarahnya mulai meledak. "Jadi selama ini saya hidup dalam kebohongan. Ini semua hanya karena kesepakatan orang tua kita yang tidak pernah tuntas?" "Tidak semuanya salah, Nak," Bu Ratmi menjawab dengan lembut. "Kita hanya manusia biasa yang terjebak dalam lingkaran yang lebih besar. Kita semua hanya melanjutkan apa yang dimulai oleh orang tua kita. Dan aku tak bisa lagi membiarkan semua ini berlanjut." Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari luar rumah. Pintu terbuka dengan paksa, dan di depan mereka berdiri beberapa orang dari desa, membawa parang dan alat tajam lainnya. Mereka semua tampak marah. Wajah mereka penuh kebencian. "Arya, apa yang sudah kau lakukan?" teriak salah satu pria, Pak Eko, yang dulu pernah berselisih dengan ayah Arya. "Kau sudah membuka rahasia yang seharusnya tetap terkubur. Tanah itu milik kami. Apa yang kalian inginkan?"
Arya berdiri dan melangkah maju, siap menghadapi mereka. "Kenapa kalian semua datang ke sini dengan ancaman seperti ini?" Pak Eko tertawa sinis. "Kami datang untuk menuntut apa yang sudah menjadi hak kami. Kau sudah membangunkan kekuatan yang harusnya tetap tertidur, dan sekarang kami akan mengambilnya." Dengan cepat, suasana berubah menjadi kacau. Orang-orang itu mulai mendekat dan Arya bisa merasakan ketegangan yang luar biasa. Tetapi sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi, Bu Ratmi berdiri dan dengan suara keras berkata, "Cukup, tidak akan ada lagi darah yang tertumpah di sini." Semua orang terdiam menatap Bu Ratmi yang tampak berbeda. Ada kekuatan lain di matanya, seakan ia telah siap untuk mengakhiri semua ini. Kebenaran telah terungkap. Ini bukan hanya masalah tanah. Ini adalah masalah warisan yang lebih besar dari yang kalian bisa pahami. Jika kalian terus berjuang untuk hal yang sudah mati, kalian akan merusak segalanya. Pak Eko dan kelompoknya mundur perlahan. Arya berdiri di sana, di antara dua dunia yang penuh kebencian dan kebenaran yang tak terungkap. Dan untuk pertama kalinya, Arya tahu bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Malam itu, Desa Sumberjati terasa hening, seperti telah kehilangan suara. Segala yang terjadi selama beberapa hari terakhir, konflik, ritual, dan pengungkapan yang tak terduga masih bergema dalam pikiran Arya. Perasaan kacau, kebingungan, dan kemarahan bercampur menjadi satu. Tetapi ada satu hal yang jelas dalam benaknya. Ini harus berakhir. Ia duduk di teras rumah, memandang bintang-bintang yang jauh di atas sana. Langit malam yang luas, seolah-olah menyimpan semua rahasia yang selama ini tersembunyi di desa ini. Semuanya, dari masa lalu keluarganya hingga perjanjian yang tak tuntas, kini ada di hadapannya. Tetapi, pertanyaan terbesar yang kini mengganggu pikirannya adalah bagaimana mengakhiri semuanya tanpa ada lagi penderitaan. Keesokan harinya, Arya memutuskan untuk menemui mereka yang telah terlibat dalam segala kekacauan ini. Mereka yang menginginkan tanah warisan keluarganya, yang siap menuntutnya dengan cara apapun. Bu Ratmi telah memperingatkan Arya bahwa mereka ini bukan orang biasa. Mereka adalah para penguasa tanah yang telah terikat dengan kekuatan yang lebih gelap. Arya pergi menuju rumah Pak Eko yang dikenal sebagai pemimpin kelompok yang selama ini menyerang keluarganya. Meskipun hatinya dipenuhi amarah, ia tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan yang ada. Sesampainya di depan rumah Pak Eko, Arya langsung mengetuk pintu dengan penuh tekad. Beberapa saat kemudian, Pak Eko membuka pintu dengan tatapan penuh kebencian. "Kau berani datang kemari?" ujarnya kasar. "Aku ingin bicara, Pak Eko," jawab Arya dengan tenang. "Ini tidak akan selesai dengan kekerasan. Saya hanya ingin kebenaran, dan saya akan lakukan apa saja untuk menghentikan perpecahan ini." Pak Eko menatapnya dengan sinis. Namun akhirnya ia mengangguk, menyuruh Arya masuk. Di ruang tamu yang gelap, mereka duduk berhadapan. "Apa yang sebenarnya kau inginkan, Arya?" tanya Pak Eko. "Kau sudah mengungkapkan segala yang ada di balik tanah itu, tapi itu tidak akan mengubah apapun. Apa yang kalian inginkan sebenarnya, Pak Eko? Kalian sudah cukup lama menjalani hidup seperti ini, dengan kebencian, fitnah, dan kutukan yang terus menimpa kita semua," kata Arya dengan suara yang lebih keras. "Kenapa kalian tidak berhenti? Ini bukan tentang tanah lagi. Ini tentang apa yang benar dan apa yang salah." Pak Eko terdiam, menatap Arya seolah mencari celah dalam kata-katanya. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya Pak Eko berbicara. "Kami ingin tanah itu bukan hanya untuk kami, tapi untuk anak cucu kami. Tanah itu adalah warisan yang membawa kekuatan. Tapi kini, aku mulai menyadari semuanya harus berakhir." Arya merasakan sebuah perubahan dalam diri Pak Eko, seperti ada sebuah kesadaran yang tiba-tiba muncul. Mungkin kata-kata itu sudah lama terkunci dalam dirinya, tetapi kini ia mulai menyadari bahwa keserakahan dan kebencian hanya akan membawanya pada kehancuran. "Aku sudah terlalu lama mengikuti jalan ini. Aku ingin mengakhiri semuanya, tetapi aku tak tahu harus mulai dari mana."
ujar Pak Eko pelan. Arya menatap Pak Eko dengan tegas. Kita harus bersama-sama menghentikan semua ini. Kalau kita terus bertarung, kita hanya akan menghancurkan desa ini lebih jauh lagi. Semua orang di sini harus sadar bahwa kita bisa hidup bersama tanpa harus saling menghancurkan. Bersama dengan Bu Ratmi dan Pak Eko, Arya menyusun rencana untuk mengakhiri kutukan yang telah lama mengikat desa mereka. Mereka memutuskan untuk melakukan ritual penyucian tanah, sebuah cara untuk membersihkan semua energi gelap yang telah terlanjur menyelimuti desa selama bertahun-tahun. Malam itu, mereka berkumpul di tanah warisan, di tempat yang selama ini menjadi pusat dari semua konflik. Mbah Taryo hadir kembali, memimpin ritual dengan doa-doa yang hanya diketahui oleh mereka yang memiliki pengetahuan lama. Arya, Bu Ratmi, dan Pak Eko berdiri berdampingan, memegang tangan satu sama lain, menyatukan niat mereka untuk menghapus semua kebencian yang telah mengakar dalam diri mereka. Perlahan, api unggun mulai menyala dan bau dupa yang harum memenuhi udara, seakan membawa mereka semua ke dunia yang berbeda. Mbah Taryo mengangkat tangannya, mengarahkan arah angin yang seakan menyesuaikan dengan mantra yang diucapkannya. Dengan niat yang tulus, kami membuka jalan bagi kedamaian untuk menghapus kutukan yang telah lama terpendam. Tanah ini milik kita bersama. Kami memohon kepada alam, kepada para leluhur, untuk memberikan kedamaian. Arya menutup matanya, merasakan sesuatu yang berat terangkat dari bahunya. Ada kekuatan yang luar biasa dalam ritual ini, sesuatu yang membebaskan dan memberi harapan. Ia tahu, ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh desa. Keesokan harinya, udara di desa terasa lebih segar. Warga yang sebelumnya terpecah kini mulai merasakan perubahan. Mereka berkumpul di tengah desa, berbicara dengan satu sama lain, berbagi cerita dan pengalaman. Tak ada lagi ketegangan yang terasa di udara. Semua seolah-olah diberi kesempatan untuk memulai lembaran baru. Pak Eko mendekati Arya di tengah kerumunan. Aku tahu, apa yang kita lakukan tidak akan langsung mengubah segalanya. Tapi ini adalah langkah pertama. Terima kasih sudah mengingatkan kami tentang apa yang benar, katanya dengan suara rendah. Arya hanya tersenyum, merasakan beban yang selama ini menimpanya mulai menghilang. Semua ini milik kita, Pak Eko. Kita harus menjaganya bersama-sama. Desa Sumberjati tidak lagi menjadi tempat yang dipenuhi kebencian dan kutukan. Sebaliknya, itu menjadi tempat yang penuh harapan dan kesempatan. Arya tahu perjalanan mereka belum selesai, tetapi setidaknya mereka telah menemukan jalan menuju penyembuhan, jalan menuju kedamaian, dan di antara semua itu, ia menyadari satu hal yang paling penting. Tidak ada kebenaran yang terlalu gelap untuk diungkap, dan tidak ada masa lalu yang terlalu terlambat untuk diperbaiki. Tahun demi tahun berlalu, dan desa Sumberjati perlahan-lahan kembali bangkit. Warga desa yang dulunya terpecah kini saling membantu dan menjaga, membangun kehidupan yang lebih harmonis. Meskipun kenangan akan masa lalu yang kelam tetap ada, mereka tidak lagi terbelenggu oleh ketakutan dan kebencian. Segalanya berubah setelah ritual itu, setelah kebenaran akhirnya terungkap dan kesalahan diakui. Arya kini melihat hidup dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu keluarganya. Tanah warisan yang dulu menjadi sumber perpecahan kini hanya menjadi simbol perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Dengan segala kesulitan dan penderitaan yang menyertainya, ia akhirnya memahami bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada kemauan untuk berubah dan memperbaiki diri. Di suatu pagi yang cerah, Arya berdiri di tepi ladang yang menghadap ke hutan, tempat yang dulu dianggap terkutuk. Kini, tanah itu subur dan dipenuhi dengan tanaman hijau. Anak-anak berlari-lari di sekitar, tertawa riang, tanpa tahu bahwa tempat ini pernah menjadi medan peperangan batin yang penuh dengan kutukan. Arya
berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah Bu Ratmi. Mereka berdua, meskipun sudah melalui banyak hal bersama, sering menghabiskan waktu di sana, berbicara tentang masa depan. Bu Ratmi, yang kini lebih tenang dan penuh kedamaian, selalu mengingatkan Arya bahwa hidup mereka bukan hanya tentang mengatasi masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Saat memasuki rumah Bu Ratmi, ia melihat Pak Eko duduk bersama beberapa warga desa lainnya. Mereka sedang merencanakan pembangunan sebuah pusat kebudayaan desa, tempat di mana anak-anak muda bisa belajar tentang sejarah dan tradisi mereka, tanpa terjebak dalam kebencian yang pernah ada. "Mari kita mulai dari sini, Arya," kata Bu Ratmi dengan senyum hangat. "Kita semua sudah melewati banyak hal, dan kini saatnya untuk menanam benih-benih yang akan tumbuh menjadi pohon yang kuat." Arya tersenyum, merasa ada kedamaian dalam dirinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di luar jendela, suara angin berbisik lembut, seakan mengucapkan selamat tinggal kepada masa lalu yang kelam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arya merasa bebas. Dengan langkah yang pasti, Arya melangkah maju, menuju masa depan yang cerah. Meninggalkan segala ketakutan dan keraguan, Desa Sumberjati kini adalah tempat yang penuh dengan kemungkinan. Tempat di mana kebenaran telah mengalahkan kebohongan, dan kedamaian telah mengalahkan kebencian. Dan di sana, di antara ladang yang subur dan langit yang luas, Arya tahu bahwa hidup adalah sebuah perjalanan, dan setiap langkah kecil yang diambil menuju kebaikan akan selalu membawa mereka lebih dekat kepada harapan yang lebih besar. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.